Hingga akhirnya besi itu ditarik dalam rahim Jyoti sampai organ usus dan rahimnya keluar semua. Halo semua, apa kabar kalian? Sehat? Semoga kalian diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya. Amin. Saya ucapkan selamat datang di channel saya, Om Botak. Dalam video kali ini kita akan bahas kasus kekerasan dan ruda paksa yang dialami oleh seorang wanita di India, di mana dalam kasus ini para pelaku dengan keji melakukan ruda paksa dan penyiksaan kepada korbannya sampai isi dalam perutnya itu keluar semua. Oh my god. Dan yang nggak ngotaknya lagi nih, para tersangka ini menyalahkan korbannya waktu di pengadilan. What the hell? Kasus ini sendiri mendapatkan simpati dari masyarakat India dan mengutuk para tersangka untuk dihukum seberat-beratnya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, yuk yang baru bergabung di channel ini boleh minta dukungannya untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar channel ini berkembang dan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kalau sudah, yuk kita kupas. India merupakan negara yang tingkat kekerasan wanita terbesar di dunia. Di tahun 2021 saja ada 31.677 kasus pemerkosaan yang dilaporkan. 86 kasus setiap hari dan 49 kekerasan terhadap wanita dilaporkan setiap jamnya. Semua ini berawal dari budaya patriarki yang sudah mengakar di mayoritas warganya. Dalam hal ini, laki-laki di India lebih mendominasi dalam segala hal, baik peran otoritas, moral, dan hak sosialnya. Sehingga membuat ketidakadilan antar gender yang membuat kaum wanita menjadi mudah terintimidasi dan mudah terancam. Seperti kasus yang menimpa seorang perempuan bernama Jyoti Singh. Jyoti Singh adalah perempuan berusia 22 tahun. Jyoti adalah anak sulung dan anak perempuan satu-satunya dalam keluarga Singh. Dia termasuk anak yang pintar dan dia telah menyelesaikan studinya dengan gelar kedokteran. Walaupun dia dibesarkan dalam keluarganya yang serba pas-pasan. Ibunya, Asa Devi, adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Sedangkan ayahnya, Bradinath Singh, bekerja sebagai loader di bandara. Dia bekerja keras untuk dapat menyekolahkan ketiga anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan, dia sempat menjual satu-satunya lahan pertaniannya agar anak-anaknya tidak mengalami nasib yang sama seperti kedua orang tuanya. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Desember 2012 pada jam 9.30 malam, di mana Jyoti waktu itu lagi bersama pacarnya yang bernama Arvindra Pandey. Mereka berdua sebelumnya habis menonton film Life of Pi di bioskop yang berada di sebuah mall di kota Delhi. Dalam perjalanan pulang, mereka menunggu bis di salah satu halte yang dekat mall tersebut, berharap ada bis yang lewat sesuai dengan rute tujuan ke rumah mereka, mengingat waktu sudah semakin larut malam. Namun, lama mereka menunggu, bis yang diharapkan tidak kunjung lewat. Tak jauh dari halte tempat mereka berdiri, ada bus yang sedang berhenti kayak ngetem nunggu penumpang. Mereka pun menuju ke bus tersebut dan berharap rute bus itu sama dengan tujuan mereka. Setelah Awindra bertanya kepada sopir bis kemana tujuan bus itu, ternyata rutenya sama lewat ke arah rumah mereka. Lagalah mereka dan mereka berdua pun langsung naik ke bis itu. Dan di dalam bus ternyata sudah ada 5 penumpang laki-laki lain. Mereka duduk saling berpencar dan tidak ada hal yang mencurigakan. Tak menunggu lama, akhirnya bus itu berjalan meninggalkan tempat itu. Selama perjalanan, tidak ada hal yang aneh dan mencurigakan di dalam bus. Hingga beberapa lama kemudian, Arvindra menyadari bahwa bus yang dia tumpangi tidak melewati rute yang seharusnya. Melainkan, bus itu melaju ke arah yang berbeda dengan kecepatan yang cukup tinggi. Saat itu pula, Arvindra protes ke sopir. Namun, yang dia dapat adalah sebuah intimidasi dari 3 orang penumpang lainnya. Salah satu dari mereka mempertanyakan tentang keberadaan Jyoti. Kenapa seorang perempuan keluar rumah di tengah malam? Mereka mengira Jyoti adalah perempuan yang tidak benar. Mendapat tindakan dari ketiga penumpang itu, Arvindra tidak terima dan mulai melawan. Namun, mereka menyeret Arvindra ke depan bus sambil memukul, menendang. Bahkan, seorang penumpang itu mengambil sebuah tongkat dari besi dan memukulkan ke arah Arvindra berkali-kali hingga tak sadarkan diri. Tak berhenti di situ, 2 penumpang lainnya mengunci pintu bus dan menyekap Jyoti di belakang bis. Mereka memukul dan menampar Jyoti yang sekuat tenaga melawan ke-5 penumpang laki-laki tersebut. Mereka mulai melucuti satu persatu pakaian yang dikenakan Jyoti dan secara bergantian memperkosanya. Hingga akhirnya Jyoti sudah tidak bisa melawan dan akhirnya pingsan. Mereka memperkosa Jyoti secara brutal dan bergantian dalam bus yang sedang melaju. Dalam keadaan tak sadarkan diri, seorang penumpang mengambil sebuah besi yang berkarat dan memasukkan besi itu ke dalam kemaluan Jyoti. Beberapa kali dia menusuk-nusuk besi itu ke dalam rahim Jyoti.
Joti merasa kesakitan luar biasa sampai meminta ampun kepada mereka. Namun, mereka sepertinya menikmati kejadian itu. Hingga akhirnya, besi itu ditarik dalam rahim Joti sampai organ usus dan rahimnya keluar semua. Dan mereka tanpa dosa membuang tubuh Joti dan Arwinda ke jalan, dan bus itu melaju meninggalkan mereka berdua. Joti dan Arwinda akhirnya ditemukan oleh seorang yang kebetulan lewat di jalan itu. Dan melihat kondisi Joti yang sekarat dengan luka yang parah, orang itu langsung membawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Begitu parah lukanya, Joti mengalami sepsis, pendarahan internal, dan demam yang cukup tinggi, hingga dia dioperasi 5 kali untuk mengeluarkan sebagian besar ususnya. Hingga akhirnya Joti dirujuk ke rumah sakit Mount Elizabeth di Singapura pada tanggal 29 Desember 2012 untuk mendapatkan transplantasi organ karena beberapa organ dalam tubuhnya mengalami infeksi yang sangat parah. Namun kondisinya semakin buruk dan nyawa Joti tidak tertolong. Joti akhirnya meninggal saat perjalanan ke Singapura. Warga India benar-benar marah mendengar kasus ini. Mereka demo 7 hari 7 malam, menuntut pelakunya dihukum seberat-beratnya dan meminta penghentian kekerasan seksual terhadap wanita di India. Tak berapa lama, para pelaku berhasil diringkus polisi dari beberapa bukti rekaman CCTV yang ada di jalan. Ram Singh, Mukesh Singh, Vinay Sharma, Akshay Thakur, Pawan Gupta, dan Muhammad Afroz akhirnya ditangkap. Para pelaku ini begitu brutal menyiksa dan memperkosa Joti. Pengadilan India pun mempercepat sidang mereka dan memvonis hukuman mati. Salah satu tersangka bernama Vinay kolaps dan menangis saat mendengar vonisnya. Saat sidang berlangsung, Vinay protes pada hakim dan berkata, "Pak, tolong Pak, ketika dia diperkosa, dia seharusnya tidak melawan. Dia seharusnya diam saja dan membiarkan pemerkosaan itu terjadi. Kemudian kami akan menurunkannya setelah melakukannya, dan hanya memukul anak laki-laki itu." Dia juga mengatakan, "Gadis yang baik tidak akan berkeliaran di jam 9 malam. Perempuan lebih bertanggung jawab dibanding pria jika diperkosa." Gokil nggak bro? Perempuan mana yang mau diperkosa secara ikhlas, disuruh diam, lalu nurut? Lah emang itu barang milik negara. Hal itu juga didukung oleh pengacaranya, di mana dalam kasus ini Joti yang bertanggung jawab. Nah, salah seorang tersangka bernama Muhammad Afroz ternyata masih berusia 17 tahun. Dia dibebaskan setelah 3 tahun di penjara. Ya karena usianya masih muda dan dianggap masih anak-anak. Masih anak-anak, tapi kelakuannya bejat. Dan sekarang dia hidup dengan mengganti identitas dan nama baru dan bekerja sebagai Toti. Kok bisa ya? Begitu mudahnya mengganti nama dan identitas baru tanpa melihat kejahatan yang dia lakukan sebelumnya. Pada Maret 2020, setelah PK dan gerasinya ditolak oleh pengadilan dan Presiden India, Mukesh, Vinay, Akshay, dan Pawan akhirnya dihukum gantung. Malam sebelumnya, mereka menangis tanpa henti dan meminta untuk dibacakan doa-doa untuk menenangkan mereka. Nah, akhirnya menyesal juga kan mereka. Namun, meski dihukum mati, Mukesh tidak menyesal akan kelakuannya. Dia tetap menyalahkan Joti atas kematiannya karena melawan balik. Gokil juga nih orang. Justice has been delivered. Menurutku, mereka pantas digantung karena kelakuan yang begitu keji dan brutal. Bayangin aja, jika mereka nggak dihukum mati, berapa lagi yang akan jadi korbannya? Namun begitu, walaupun mereka telah digantung, hal ini nggak akan membawa kembali nyawa Joti. Keluarganya tidak akan melihat mengobrol bersama dengannya lagi. Ia yang mempunyai masa depan yang cerah, yang akan membawa keluarganya bangga dan keluar dari kemiskinan. Namun semua masa depannya musnah oleh keenam pria ini. Oke, demikianlah video kali ini. Semoga kasus ini menjadi kasus terakhir. Tidak ada Joti-Joti lain yang harus meregang nyawa dengan perlakuan yang sangat biadab. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Dan sampai ketemu lagi di video-video kasus kriminal selanjutnya. See you.